Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kubik di seluruh Indonesia. Hari ini kita akan kembali membahas materi terkait dengan tes wawasan kebangsaan. Hari ini kita akan membahas spesifik tentang materi ideologi Pancasila. Nah, untuk soal pertama, bisa dilihat di sini. Oke, soal pertama. Pancasila dikategorikan sebagai ideologi terbuka karena. Nah, pertama yang harus kita tahu bahwa sebuah ideologi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada ideologi tertutup dan ideologi terbuka. Apa itu ideologi tertutup? Jadi secara sederhana, ideologi tertutup itu artinya ideologi di mana masyarakat dalam sebuah negara itu diwajibkan atau diharuskan untuk menyesuaikan dengan ideologi yang ada pada negara tersebut. Nah, artinya pada kasus ini, pada kasus ideologi tertutup, masyarakat ini akan merasa terbebani karena masyarakat harus menyesuaikan dengan ideologi. Jadi kalau misalnya ideologi negaranya komunis, berarti masyarakat itu dipaksa untuk menjadi masyarakat komunis. Begitu kalau ideologi tertutup. Nah, di sisi lain sebaliknya ada ideologi terbuka. Apa itu ideologi terbuka? Kebalikan dari ideologi tertutup, di mana ideologi, penetapan sebuah ideologi itu disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat. Jadi dia disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat dalam sebuah negara. Nah, kalau dalam konteks seperti ini artinya apa? Masyarakat ini akan memiliki kebebasan lebih dalam berpendapat. Kenapa? Karena ideologi itu diambil sesuai dengan nilai-nilai atau ajaran-ajaran yang dianut oleh masyarakat tersebut. Berarti kita lihat opsi A, ideologi anti komunis. Ini jelas salah. Mengarah ke ideologi sosialis tidak juga. Mengarah ke ideologi kapitalis juga tidak. Gabungan ideologi besar dunia juga tidak. Berarti nomor 1 jawabannya E. Jadi ideologi terbuka karena ideologi ini dimiliki oleh seluruh rakyat dan masyarakatlah yang menemukan dirinya serta kepribadiannya. Seperti itu. Berikutnya kita lanjut ke soal kedua. Pancasila mengandung nilai-nilai yang dianggap baik, benar oleh masyarakat Indonesia pada khususnya dan manusia secara universal pada umumnya, disebut dengan dimensi K. Jadi dalam Pancasila sebagai ideologi, ada 3 jenis dimensi yang ada. Dimensi yang pertama yaitu dimensi idealitas. Kita lihat saja dari kata ideal. Agar gampang mengidentifikasi dan gampang diingat, berarti ideal ini kita artikan sebagai yang paling benar kan, yang paling benar. Atau kalau tidak berarti ideal ini yang dicita-citakan, yang namanya saja ideal kan, berarti itu yang masyarakat mau, yang dicita-citakan. Kenapa dicita-citakan? Ya karena dianggap ideologi inilah yang paling baik dan yang paling benar yang bisa mensejahterakan seluruh masyarakat. Artinya untuk nomor 2, jadi dianggap baik dan benar, ini adalah ciri dari dimensi idealitas. Jadi untuk nomor 2 kita jawab C. Seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 3. Bisa dilihat. Pancasila mencerminkan realitas hidup yang ada di masyarakat sehingga Pancasila tidak pernah bertentangan dengan tradisi, adat istiadat, kebudayaan dan tata keagamaan. Dimensi apa? Kita masuk bahas dimensi yang kedua. Dimensi yang kedua yaitu dimensi realitas. Apa itu dimensi realitas? Berasal dari kata real kan? Realitas itu berarti kan kenyataan kan? Kenyataan. Kalau sudah berbentuk kenyataan, ini berarti dia sudah diterapkan, itu sudah diterapkan. Nah, jadi kita lihat soalnya. Dia mencerminkan realitas hidup. Berarti itu yang ada di kehidupan manusia, itu yang ada di kehidupan masyarakat, dan dia tidak bertentangan dengan tradisi, tidak bertentangan dengan adat istiadat, tidak bertentangan dengan kebudayaan. Berarti inilah yang dinamakan sebagai dimensi realitas. Berarti nomor 3 jawabannya D. Berikutnya kita masuk ke soal yang keempat. Untuk soal yang keempat, kita lihat. Nilai-nilai dasar yang ada dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam norma atau aturan sebagaimana tersusun dalam tata aturan perundang-undangan yang berlaku. Dimensi ini disebut dengan dimensi. Berarti tadi yang pertama dimensi idealitas, yang kedua kita bahas dimensi realitas. Nah, yang ketiga kita bahas dimensi normatif. Jadi apa itu dimensi normatif? Nah, dia berasal dari kata norma. Norma itu artinya aturan. Berarti
ideologi Pancasila ini menjadi basis atau menjadi landasan bagi bangsa Indonesia untuk menciptakan aturan. Aturan ini berlaku mulai dari aturan tingkat terendah, yaitu aturan yang ada pada otonomi daerah, sampai dengan aturan pada tingkat tertinggi, gitu. Nah, ini aturan pada tingkat tertinggi. Berarti jika ditanyakan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dijabarkan dalam norma, dijabarkan dalam aturan, dari yang berlaku di Indonesia dari tertinggi sampai terendah, itulah yang kita katakan sebagai dimensi normatif. Berarti untuk nomor 4 jawabannya alfa. Oke, jadi kesimpulannya, Pancasila sebagai ideologi itu ada 3 dimensi. Dimensi idealitas, dimensi realitas, dan dimensi normatif. Oke, jadi untuk nomor 4 jawabannya alfa. Baik, itulah tadi 4 pembahasan kita, 4 nomor soal tes wawasan kebangsaan terkait dengan ideologi Pancasila. Nah, untuk video-video berikutnya kita masih akan membahas banyak lagi materi-materi terkait dengan tes wawasan kebangsaan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.